Dan langsung saja pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, untuk berbincang langsung bagaimana perjuangan Kartini masa kini meniti karir di tengah masyarakat. Ibu Sumarni, selamat Hari Kartini, Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat Hari Kartini, Mbak Jessica. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Sumarni, cita-cita menjadi desainer, tapi kenyataannya kini 3 kali menjadi Kapolres dan perempuan pertama menjadi Kapolresta Cirebon. Bu, bagaimana sih perjalanannya, Bu? Ya, mungkin orang melihatnya sekarang ya, enak sekarang. Tapi melihat perjuangan saya waktu kecil ya, itu ya alhamdulillah. Sangat keras kehidupannya, tetapi saya berdoa dan tetap membantu orang tua saya pada saat masa sulit itu untuk menambah ekonomi keluarga. Dan saya juga dari kecil sudah mandiri. Dari umur 10 tahun itu saya sudah mandiri, cari uang sendiri dengan cara yang tadi disampaikan ya. Saya jualan kue, jualan bubur, jualan nasi kuning, jualan makanan, es, apapun dilakukan. Alhamdulillah sampai mengantar saya pada titik ini. Makanya saya sering ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren, ke pelajar, termasuk pada saat kami membentuk pesantren kilat untuk anak-anak yang saat ini berhadapan dengan hukum, yang anak-anak geng motor, anak-anak yang selalu melakukan tindakan-tindakan negatif. Saya sampaikan, kalian pada saat menghadapi kondisi tersulit, saya juga dulu pernah berada di kondisi itu. Tetapi kuncinya kita jangan pernah menyerah, kerja keras, selalu berbakti kepada kedua orang tua, bantu orang tua kamu. Itu kuncinya supaya kamu keluar dari masa-masa sulit itu. Dan alhamdulillah ini juga menjadi jalan saya. Sampai dengan saat ini saya ditunjuk pimpinan Polri sebagai Kapolres Cirebon, Mbak. Bu Sumarni, kalau kita mendengar ceritanya cukup tangguh menjadi perempuan, Bu. Dan salah satunya Ya. menjadi polwan, Bu. Bagaimana, Bu? Ini awalnya ingin menjadi desainer, kemudian shifting menjadi polwan. Apa yang menyebabkan saat itu Ibu berpikiran, baik, saya harus menjadi polwan kali ini? Ya, ya karena memang keadaan ya. Saya ingin sekolah, tapi kebutuhan biaya dan sebagainya mungkin sulit. Jadi saya berpikir sepertinya saya harus masuk sekolah yang tidak bayar, tapi bisa langsung kerja. Nah, pada saat saya pulang sekolah, saya diperlihatkan pada spanduk di salah satu polsek dekat rumah saya, penerimaan polwan. Saya tanya ke salah satu polisi di sana, Pak, pendaftarannya bayar atau enggak Pak seleksinya? Dan polisinya bilang sama saya, enggak bayar, silakan adik persiapkan diri. Alhamdulillah, itu saya kalau ketemu dengan Pak polisi yang dulu menggait saya itu, saya sangat berterima kasih kepada beliau. Jadi saya ikut seleksi, alhamdulillah saya bisa diterima, 11 tahun dididik di Spolwan, dan saya dapat predikat terbaik di bidang akademik, sehingga saya diberikan kesempatan untuk sekolah D3 PTIK, dan selama 3 tahun juga saya dapat prestasi juara 1 lah istilahnya ya. Dan di beberapa sekolah pengembangan lainnya, kemudian saya bertugas dan seterusnya sampai tahun 2020 di masa pandemi, saya dipercaya oleh pimpinan Polri untuk menjadi Kapolres di Sukabumi Kota, kemudian Kapolres Subang, dan saat ini sebagai Kapolres Cirebon. Alhamdulillah, semua juga berkat dari doa-doa dua orang tua saya, doa orang-orang yang mencintai saya, termasuk ya perjuangan-perjuangan saat kecil ya. Makanya saya sangat sebel gitu ya, sangat kesel kalau lihat anak-anak generasi muda yang malas-malesan, yang cuma genjreng-genjreng nongkrong-nongkrong, yang nggak karu-karuan. Saya selalu patroli itu, selalu ngomelin mereka, kamu jangan malas-malasan, gunakan waktu kamu untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk keliling-keliling ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren, menyampaikan kepada mereka, apabila kamu berada di kondisi seperti saya dulu, jangan pernah menyerah. Suatu saat kamu bisa berhasil meraih mimpi-mimpi kamu. Itu selalu saya ceritakan masa kecil saya kepada mereka. Apabila saya ketemu mereka, termasuk ketemu dengan orang tua ya yang berada di posisi yang ekonominya sulit. Nah, saya juga sampaikan, ibu-ibu juga harus tetap semangat mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat ke depannya. Iya, Bu Sumarni menjalani profesi sebagai polisi wanita atau polwan. Ada kesulitan nggak sih, Bu? Karena kan untuk polisi ini sebetulnya identik dengan laki-laki, Bu. Ya,
Ya alhamdulillah kan memang ada polisi wanita yang memang diberikan ruang, yang salah satu tugasnya membantu eh, masalah permasalahan terkait dengan perempuan ya, dulu sejarahnya kan seperti itu. Ya untuk saat ini kita juga sama, tugas-tugasnya sama, melakukan pemeliharaan Kamtibmas, kemudian memberikan perlindungan pengayoman pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum dan tugas-tugas lainnya sama, tidak ada perbedaan dan tidak ada kesulitan bagi saya, juga sama diberikan kesempatan yang sama juga oleh pimpinan Polri. Alhamdulillah. Oke, Bu Sumarni, tapi selama menjadi Polwan, Bu, apa sih yang paling berkesan, Bu? Yang paling berkesan banyak ya. Kita eh, banyak bertemu dengan masyarakat dengan berbagai macam persoalan ya. Berbagai macam persoalan. Untuk saat ini di Jawa Barat ya, terutama di Cirebon lah, khususnya di Cirebon. Jadi beberapa persoalan Kamtibmas, misalnya ya anak-anak tawuran, geng motor, ternyata ketika diteliti, kita sentuh mereka, mereka berasal dari keluarga yang broken home, kemudian ekonominya sulit, dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Makanya dengan berbekal ya background yang tadi saya sampaikan, saya menyentuh mereka, mengajak mereka untuk kembali hijrah, menjadi orang-orang yang selalu bertindak positif, ya jangan pernah menyerah, kamu harus kerja keras kalau kamu ingin sukses. Nah, itu hal-hal yang sangat menyentuh lah buat saya ya, yang membuat saya beruntung juga. Ketika saya jadi polisi, saya bisa membantu orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bisa juga ya seperti tadi ya, ada anak-anak yang dia ingin melanjutkan sekolah, tapi dia nggak mampu. Ya saya sebisa mungkin mencarikan jalannya lah ya, bersama Forkopimda yang lain, Pak Bupati juga ya, beliau juga konsen juga membantu masyarakatnya. Kita sama-sama mengatasi persoalan-persoalan di Kabupaten Cirebon, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Hal-hal yang menyentuh saya ya seperti itu. Ya. Nah, terlepas dari masalah yang lainnya ya, masalah penegakan hukum yang lainnya, ya itu menjadi salah satu juga tantangan untuk kita selesaikan. Iya, Bu Sumarni sebagai pemimpin, Bu, apakah ada prinsip yang Ibu pegang apalagi sebagai perempuan memimpin? Ya prinsipnya ya harus berintegritas ya, pantang menyerah, harus berani. Kemudian kita juga harus memberikan teladan yang baik kepada anggota kita, kepada jajaran kita. Selalu memotivasi mereka bekerja lebih baik. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak sepadan, kompensasi yang diberikan dan sebagainya tidak sesuai, kita harus selalu berpikir apa yang kita lakukan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan orang lain akan menjadi ladang pahala buat kita untuk bekal hari akhir nanti. Nah, motivasi seperti itu harus kita juga selalu sampaikan kepada jajaran kita agar bisa mereka bekerja lebih baik. Kemudian ya selalu ya tadi menjadi contoh lah buat yang lain juga ya. Kita turun langsung ke lapangan, jangan hanya memerintah tetapi kita tidak terlibat di dalamnya. Selalu mengawasi, pengawasan melekat kepada jajaran, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan dan lain-lain lah. Baik, Bu Sumarni, adakah pesan untuk Kartini-Kartini lainnya di luar sana, Bu, untuk tetap tangguh seperti Ibu dan juga luar biasa bisa mencapai karir seperti saat ini loh, Bu? Ya, alhamdulillah. Untuk para perempuan ya, perempuan-perempuan Indonesia, Kartini-Kartini muda terutama, khususnya juga umumnya juga pada seluruh warga masyarakat, jangan pernah menyerah, harus berani bermimpi, kerja keras ya. Selalu berbuat baik, berdoa, berbakti kepada kedua orang tua jika masih ada, itu menjadi kunci kita untuk meraih kesuksesan kita, meraih mimpi-mimpi kita. Insya Allah jika kita semangat, banyak Kartini-Kartini yang pasti bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Tetap semangat. Salam Kartini buat semua perempuan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Kombes Pol Sumarni, Kapolresta Cirebon, sudah memberikan waktunya dan juga insight-nya. Selamat Hari Kartini, Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.